Tapi kita nggak kasih dalam bentuk uang tunai, kita kasihnya bentuknya fasilitas, yaitu tempat Hmm. tinggal dan makan. Kalau misalnya ditunaikan, artinya ya kurang lebih 850.000 sampai 900.000 gitu satu bulan gitu. Dalam satu bulan Dan gitu ya. dalam satu bulan, artinya kalau misalnya dalam setahun, anggaplah setahun itu ada 10 bulan ya, berarti anggarannya per anak 9 sampai 10 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya di channel Komarudin.net. Oke, langsung saja kali ini telah hadir bersama saya, senior saya, dan juga beliau salah satu petinggi Yasbil, yaitu Yayasan Solidaritas Bina Insan Kamil. Nah, dalam kesempatan kali ini kami akan memberikan satu informasi kepada teman-teman. Mungkin ini informasi penting dan kesempatan bagi teman-teman yang ingin kuliah di perguruan tinggi negeri. Di sini Yasbil akan memberikan beasiswa atau program beasiswa khususnya bagi keguruan. Nah, langsung saja kita korek-korek informasi penting dari sumbernya langsung. Jangan sampai lewatkan, terus saksikan sampai selesai ya. Langsung saja kita sapa Pak Tegar. Halo Pak Tegar, gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Alhamdulillah kabarnya? sehat, Kang Acep. Baik, Gimana? alhamdulillah sehat, Kang Acep juga sehat juga ya. Amin, alhamdulillah sehat selalu. Seperti ini Pak Tegar, sebelum kita membahas terkait dengan informasi beasiswa, ini kan banyak teman-teman atau kawan-kawan di sini yang belum mengenal Yasbil secara keseluruhan. Nah, Yasbil itu sendiri apa sih? Baik, Yasbil ini sebuah yayasan yang diinisiasi sama teman-teman aktivis pendidikan. Mm-mm. Tujuannya yaitu silaturahmi, edukasi, berbagi, dan sinergi. Jadi kita tujuannya ya, dengan 4 misi itu kita berusaha untuk mencetak generasi yang berkualitas, yang menguasai ilmu dan teknologi, dan juga beriman dan bertakwa. Nah, salah satu ladang yang kita anggap potensial yaitu pendidikan. Oleh karena itu di sini kita punya dedikasi gitu ya untuk mencetak guru-guru terbaik yang nantinya akan menjadi pendidik di seluruh penjuru negeri, insya Allah. Berarti Yasbil sendiri adalah satu lembaga non-profit ya, Bi, yang memang untuk memberikan beberapa program, salah satunya ya tadi beasiswa, kemudian mungkin ada program lain gitu selain dari beasiswa. Kita bikin banyak bootcamp, kemudian pelatihan, baik itu pendidikan karakter maupun teknologi, dan juga penguatan keilmuan agama. Sasarannya anak-anak umur sekolah ya, SD, SMP, SMA, dan yang terakhir yaitu kuliah. Dan juga kalau misalnya di event-event hari besar kita biasanya juga bikin kegiatan sosial juga, kita merangkul para relawan, para dermawan untuk kontribusi juga dan memberikan sebagian hartanya kepada saudara-saudara kita. Hmm. Oke, Bi. Mungkin ini informasi yang ditunggu-tunggu oleh kawan-kawan yang menyaksikan channel Komarudin.net, bahwa saya lihat ini ada program beasiswa keguruan ya, tahap gelombang satu, gelombang 2 ya, karena gelombang satu sudah selesai. Nah, Ya, dalam hal ini boleh dijelaskan tidak, Bi, apa sih tujuan dari program beasiswa Yasbil ini sehingga memberikan satu kesempatan bagi generasi muda, terutama anak bangsa yang ingin dan bercita-cita kuliah di perguruan tinggi namun terkendala dengan beasiswa, mohon maaf, terkendala dengan biaya. Nah, Yasbil sendiri apa sih tujuannya memberikan program beasiswa ini kepada anak bangsa? tujuan utamanya yaitu memberikan kesempatan buat mereka, gitu, kasih harapan. Mungkin sebagian orang tua, mungkin anak-anak SMA juga merasa kuliah itu seperti sebuah hal yang mewah gitu ya, karena mungkin mereka realistis dengan biaya, kemudian juga harus pergi ke kota besar yang mungkin mereka tidak punya kerabat, tidak punya keluarga, orang tua juga mungkin tidak mengizinkan. Akan tapi kita bisa mengangkat eh, indeks manusia dengan pendidikan. Oleh karena itu kita di sini kasih kesempatan kepada mereka untuk kuliah gitu tanpa harus memikirkan biayanya. Buat orang tua juga tidak perlu khawatir karena kita juga eh, akan mendampingi anak-anaknya ketika kuliah di luar kota, di kota-kota tujuan gitu ya. Kita akan dampingi, kita akan kasih
bimbingan dan kasih lingkungan yang baik sehingga insya Allah mudah-mudahan mereka berada di lingkungan yang positif pergaulannya. Yang berikutnya yaitu supaya mereka bisa mencapai cita-citanya karena mungkin keguruan itu apa ya profesi yang dianggap nomor sekian gitu ya mungkin kalah mentereng daripada mungkin kedokteran mungkin apa namanya tukang insinyur gitu mungkin ya ya mungkin dia itu dipandang lebih terhormat akan tapi kita tidak boleh lupa bahwasanya kita punya generasi kita punya anak-anak yang tentunya kita tidak akan bisa membimbing mereka selamanya gitu nanti kita akan lepas mereka ke jenjang pendidikan baik itu SD, SMP, SMA yang mana ujung tombaknya adalah para guru. Kita di sini ingin punya kontribusi juga kepada bangsa kita untuk menghasilkan guru-guru yang bagus, yang berkualitas, yang pintar, yang menguasai apa namanya kompetensinya dan juga punya karakter yang baik dan berpengalaman. Insya Allah kita berusaha untuk capai target itu. Oh, oke. Ini kan program beasiswanya khusus keguruan. Nah, saya ingin bertanya, apakah nanti ketika penerima beasiswa lulus dari kuliah, apakah Yasbil memberikan kesempatan bagi penerima beasiswa untuk mengajar di salah satu sekolah yang partner dengan Yasbil, atau memang dibiarkan saja mereka berkarya dengan sendirinya? Ini kita bikin inisiasi ini karena kebutuhan guru gitu ya, yang tinggi di sekolah-sekolah. Mungkin setiap kita punya kampus-kampus kita punya banyak jurusan keguruan, akan tapi kalau kita lihat tidak semua lulusan keguruan itu lanjut jadi guru gitu. Atau kalaupun tidak demikian, kadang-kadang kualifikasi yang tidak memenuhi, tidak sesuai dengan kebutuhan dari sekolah-sekolah itu gitu ya. Oleh karena itu di sini kita melihat di sini ada gap, ada apa ya, ada jeda gitu ya antara harapan dengan kenyataan. Kita berusaha menjembataninya. Nah, di sini lewat program ini kita tidak hanya membantu anak-anak, yang kita juga membantu lembaga-lembaga pendidikan supaya dapat suplai guru yang berkualitas juga. Oleh karena itu nanti selama bersama dengan kita programnya kita akan kasih pendampingan program-program sehingga nantinya mereka siap gitu untuk berkarya sebagai guru gitu ya baik dari penguasaan bahasa Indonesia bahasa Inggris gitu ya karena kan kita dicanangkan MEE di masyarakat ekonomi ASEAN MEA yang mana nanti tidak ada apa namanya tidak ada gap tidak ada border gitu yang menghalangi guru-guru dari luar untuk masuk ke Indonesia bahkan dan Indonesia ini besar masyarakatnya gitu kalau misalnya kita tidak eh, gawangi kita tidak kasih skill yang mumpuni maka lama kelamaan mungkin guru-guru kita akan tersisih gitu digantikan oleh mereka guru-guru yang lebih berkualitas misalnya dari Vietnam dari Thailand dari Filipina di mana mereka itu menguasai dua bahasa misalnya Filipina mereka bahasa nasionalnya kan mungkin ada bahasa Tagalog juga ada tapi bahasa Inggris juga dominan gitu ya dan mereka bahasa Inggris seperti native yang kedua mereka tingkat gajinya tidak setinggi guru-guru dari Amerika dari Australia dari Eropa gitu ya karena beberapa ekspatriat dari negara-negara tersebut juga jadi guru di Indonesia itu juga banyak juga gitu sehingga adanya guru-guru dari ASEAN ini akan mengambil pangsa ini gitu. Kalau bisa kita tidak siapkan, maka nanti anak-anak kita akan diajar oleh eh, tetangga jiran kita. Mungkin satu sisi ini sebenarnya sebuah kebutuhan, tapi di sisi lain kita juga harus tambah skill. Oleh karena itu kita di sini ambil posisi itu dan baik itu nanti di lembaga partner kita di dalam maupun di luar negeri mereka anak kita ya akan kita arahkan untuk ke situ gitu untuk mengisi jadi mereka tidak usah pusing saya cari pekerjaan atau mungkin misalnya menjadi mohon maaf relawan guru misalnya gitu ya di sekolah-sekolah negeri misalnya gitu ya ya mungkin kan sekolah-sekolah umumnya
kenapa mereka tidak diangkat-angkat jadi PNS misalnya atau menjadi pegawai tetap karena mungkin ada keterbatasan dana gitu ya. Padahal sebenarnya kebutuhan gurunya itu sebenarnya ada gitu. Nah di sini kita apa namanya tidak hanya memikirkan lembaganya, tapi juga kesejahteraan calon-calon gurunya sehingga mereka bisa hidup dengan layak. Nah guru-guru ini harus hidup dengan layak. Kenapa? Supaya anak didiknya terinspirasi buat jadi guru. Kalau gurunya miskin, kalau gurunya itu apa namanya biasa saja kesejahteraannya, maka wajar kalau misalnya anak-anak kita yang jadi murid ini kemudian kedepannya nggak mau jadi guru, maunya jadi insinyur, maunya jadi pegawai BUMN gitu ya, karena ya siapa sih yang mau bertahan dengan kehidupan yang biasa gitu. Oleh karena itu di sini kita harus ubah paradigmanya bahwasanya jadi guru juga bisa sejahtera. Mudah-mudahan kita bisa capai tujuan itu. Benar sekali yang dikatakan oleh Pak Tegar bahwa terutama saya sendiri sedih sekali ketika mendengar kawan-kawan yang jadi guru masih honorer, belum PNS, yang gajinya minim sekali gitu. Sehingga hal ini bukan menjadi satu tujuan teman-teman yang nantinya ketika jurusan keguruan ingin jadi guru langsung gitu. Kebanyakan kan seperti itu. Jadi guru honorer itu terkesan dengan gaji minim, kemudian fasilitas yang kurang. Nah, dalam hal ini mungkin Yasbil akan mengangkat harkat martabat guru gitu ya, dengan memberikan fasilitas beasiswa gitu ya. Nah, teman-teman yang menyaksikan ini, kita langsung saja tanya terkait dengan syarat dan ketentuan bagaimana sih untuk mendaftar beasiswa Yasbil di perguruan tinggi. Nah, Pak Tegar, ini untuk syarat dan ketentuannya supaya teman-teman yang mungkin minat dan bercita-cita ingin menjadi guru, apa sih syarat dan ketentuannya supaya bisa diterima program beasiswa keguruan di Yasbil? Baik, kita membuka link pendaftaran. Linknya bisa dicek nanti di Instagramnya Yasbil, di situ ada posternya. Nanti saya cantumkan di deskripsi. Ya, terima kasih banyak Kang Acep. Di situ ada link pendaftarannya, nanti diisi dengan biodata, nama, kemudian tempat tinggal, asal SMA gitu ya, dengan informasi itu, kemudian nanti kita minta upload sama karena kita di sini yang PKI gelombang kedua targetnya yaitu anak-anak yang diterima undangan, berarti di sini kita minta screenshot bukti bahwasanya dia sudah diterima di perguruan tinggi negeri yang kita tentukan. Nah, di sini mungkin jalur masuknya berarti yang sudah dibuka itu dua, yaitu pertama SNMPTN undangan, yang kedua yaitu PTKIN, yaitu ya SPAN PTKIN. Jadi kalau misalnya ini dua hal itu cukup. Satu lagi ini pas foto itu semuanya di upload di Google Form yang kita bikin. Nanti setelah itu kita kasih email pengumuman apakah dia lolos administrasi atau tidak. Nah, ini saya lihat beasiswa keguruan ini hanya beberapa perguruan tinggi saja, artinya terbatas. Nah, ada berapa perguruan tinggi sih yang diprogramkan dalam beasiswa ini? Untuk kali ini kita fokusnya di UPI, di UIN Jakarta, di UI dan IPB. Jadi kita baru buka 4 saja ya? Iya. Nah, bagaimana ketika nanti teman-teman yang diterima di perguruan tinggi lain, karena kan susah sekali untuk masuk perguruan tinggi tertentu. Nah, apakah ada kesempatan kemungkinan diterima? Ya, itu kita pertimbangkan, tapi mungkin suatunya tidak semaksimal yang utama ini ya, karena yang kita inginkan yaitu ini pendampingan karakternya, pengalamannya gitu, sehingga mau nggak mau harus dekat dengan kita. Kalau misalnya jauh dari kita cuma kasih supply beasiswa saja, kita tidak bisa menjamin kualitas anaknya gitu nanti gitu ya. Ketika misalnya kita panggil buat program, ya khawatirnya nanti ini tidak sesuai dengan tujuan kita jadinya. Mungkin dia lulus bagus misalnya, tapi apakah sesuai dengan harapan kita, kan kita tidak ada garansi gitu ya, dan itu akan ambil waktu lagi, akan ambil sumber daya lagi gitu untuk menyamakan frekuensinya sama anak-anak yang dekat dengan kita. Jadi oleh karena kita baru fokus di 4 kota ini saja, 4 kampus ini saja. Oke. Jadi buat teman-teman yang di luar ya mohon doanya, mudah-mudahan nanti kita bisa menjangkau lebih banyak lagi. Ya kalau kita lihat yayasan-yayasan pemberi beasiswa itu awalnya juga kecil. Misalnya dulu saya waktu kuliah, saya dulu kuliah di UI, saya dapat beasiswa ini KSE.
KSE itu yayasan namanya Karya Salemba 4 yang tadinya digagas sama alumni-alumni UI. Karena itu yang menggagas adalah alumni-alumni UI yang dapat beasiswa juga alumni-alumni apa mahasiswa UI juga gitu. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu semakin banyak apa namanya programnya bagus, makin banyak alumni yang lulus dan kemudian mereka bersinergi, akhirnya sekarang KSE itu hampir seluruh kampus top di Indonesia tuh ini dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali mungkin ya juga itu ini menjangkau gitu. Tapi ya itu butuh waktu lama. Waktu saya kuliah itu kan 2005 sampai 2010 ya itu artinya 15 sampai 10 tahun 10 sampai 15 tahun yang lalu gitu. Jadi butuh waktu untuk membesar. Yasbil ini umurnya masih seumur jagung, masih 2 tahun. Jadi kita mulai dari 4 langsung ini merupakan sebuah hal yang prestasi malah sebenarnya. Iya. Oke, mantap sekali Pak Tegar dalam hal ini berbicara mengenai dengan pendampingan karakter tadi ya yang dibicarakan oleh Pak Tegar sendiri. Nah, ini kan saya ingin tahu nih apa saja sih yang didapatkan oleh penerima beasiswa selama masa penerimaan beasiswa sampai dengan lulus? Ya, nanti apa mereka akan dapat tempat tinggal dan juga uang saku. Uang sakunya itu apa namanya akan dikonversi buat makan. Jadi buat tempat tinggal sama makannya tidak usah mikir gitu. Mungkin kalau ada kelebihan rezeki kita mungkin sisihkan buat uang saku juga ya, tapi mungkin tidak banyak. Kalau misalnya di konversi itu ya bisa apa namanya 800.000 tiap bulan gitu karena mungkin sekarang biaya kos 500.000 sampai 600.000 tiap bulan gitu ya dan 350.000 buat apa namanya biaya makannya dalam sebulan. Jadi bentuknya seperti tapi kita nggak kasih dalam bentuk uang tunai, kita kasihnya bentuknya fasilitas yaitu tempat tinggal dan makan. Kalau misalnya ditunaikan artinya ya kurang lebih 850.000 sampai 900.000 gitu satu bulan gitu. Dalam satu bulan gitu ya? Dalam satu bulan, artinya kalau misalnya dalam setahun, anggaplah setahun itu ada 10 bulan ya, berarti anggarannya per anak 9 sampai 10 juta rupiah, apalagi per bulan. Ya, ini apa namanya, kalau kita bandingkan dengan beasiswa lainnya ya apa namanya setara lah gitu ya bersaing dan kita tidak kasih syarat dia itu hanya boleh terima beasiswa dari kita. Jadi penerima beasiswanya juga boleh apply ke beasiswa yang lainnya. Artinya kalau dia itu unggul, dia itu memang bagus ya bisa dapat double beasiswa gitu dari lembaga-lembaga yang lainnya juga gitu ya. Ketika dia dapat benefit dari beasiswa Yasbil. Oke, artinya ketika penerima beasiswa ini sudah diterima oleh Yasbil sendiri, berarti tidak ada ikatan dinas yang memang tidak boleh nerima beasiswa dari yang lain gitu ya. Berarti bebas gitu ya. Ketika nanti berjalan seiringnya waktu, mereka dapat beasiswa dari yayasan lain atau dari perusahaan lain, berarti boleh gitu ya. Tidak ada ikatan dinas. Boleh, malah bagus supaya mereka bisa networking, supaya mereka bisa membuktikan dirinya bahwasanya mereka itu bisa bersaing berkualitas. Nanti itu juga jadi pengalaman ekstra ya ketika mereka jadi guru, mereka bisa share sama siswa-siswanya gitu, bahwasanya mereka merupakan guru-guru berkualitas. Karena nanti apa namanya mereka mungkin tidak hanya menjadi guru buat apa namanya lapisan siswa apa yang background ekonomi mungkin menengah ke bawah, tapi juga mungkin menengah ke atas juga gitu, yang mana mungkin di situ apa ya beda mungkin secara mentalitinya gitu ya. Jadi kalau misalnya guru kita mentalitasnya itu kurang kuat, tidak biasa apa namanya berhadapan dengan hal-hal besar seperti ini, nanti dia bisa minder ketika berhadapan dengan murid-murid yang luar biasa gitu kan. Murid juga apa ya ada distribusi gitu ya, baik dari kecerdasannya, level ekonominya, level sosialnya. Harapan kita guru kita bisa merangkul semua aspek apa namanya antropologi dari seorang siswa. Oke, mantap sekali. Ini kesempatan emas bagi teman-teman yang mungkin baru lulus SMA gitu ya, atau SMK dan setara yang lainnya. Boleh mendaftar beasiswa program keguruan di Yasbil untuk nanti ditutup insya Allah tanggal 12 bulan Juni. Bulan ini berarti ya, Bi, 2020. Ya, bulan ini. Mungkin seminggu lagi ya kalau gitu. Ya, ada kesempatan seminggu lagi teman-teman silahkan boleh mendaftar, nanti di link deskripsinya saya cantumkan. Nah, dalam hal ini kan program beasiswa Yasbil untuk khusus keguruan. Nah, ketika nanti ini kan sudah gelombang kedua ya Pak Tegar, ketika nanti teman-teman baru menyaksikan ketika sudah penutupan. Nah, apakah ada kemungkinan nanti Yasbil membuka program gelombang ketiga?
bisa jadi selama kuota kita misalnya masih ada dan pendaftar dari 2 gelombang masih belum bisa memenuhi ekspektasi kita, kita bisa buka gelombang yang ketiga. Dan kita di sini buka banyak ragam beasiswa gitu ya, tidak hanya beasiswa keguruan Yaspil saja, di kita ada PEOS, itu beasiswa edukasi dan olahraga. Jadi ini program yang sudah berjalan, tapi di kedepannya apakah ada beasiswa lagi, kita nanti bisa buka gitu, tergantung kebutuhan dan kemampuan kita juga. Misalnya kemarin kita tuh sebelum kita BKI kedua ini, jadi kita BKI pertama ada buka, tapi kita fokusnya ke guru-guru sains misalnya. Kemudian di tengah-tengah kita buka BEOS namanya, itu beasiswa edukasi dan olahraga, beasiswa edukasi olahraga dan seni. Jadi mereka yang kuliah jurusan seni sama olahraga itu mendaftar, tapi mereka sudah kuliah nih, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 gitu. Jadi bukan alumni SMA gitu yang daftar gitu ya. Dan ini sudah berjalan, ini bulan ketiga BSW ini berjalannya. Nanti kedepannya misalnya akan ada apa lagi, itu kita belum bisa perkirakan, karena tiba-tiba di tengah tuh ada partnership yang baru dengan kita, dan kita pun akhirnya buka lowongan ini juga gitu ya. Jadinya insya Allah Yasbil ini selalu penuh dengan kejutan. Ya, jadi mantap. Harus nongkrongin, harus follow akun Instagram Yasbil untuk mengetahui, mendapat informasi yang paling update tentang program-program Yasbil. Menarik sekali terkait dengan beasiswa ini. Jadi beasiswa di Yasbil sendiri bukan hanya untuk lulusan SMA, tapi bagi teman-teman yang saat ini sedang kuliah, mungkin bisa mendaftar juga beasiswa yang lainnya. Seperti nanti lihat saja kepoin Instagramnya Yasbil ya. Nah, Pak Tegar ini kan salah satu alumni UI dan saat ini sedang program S2 ya, Pak? Iya. Lagi S2, mantap sekali. Terima kasih sekali sudah berkenan hadir, berkesempatan untuk ngobrol di sharing session, terutama informasi manfaat sekali ini untuk teman-teman yang membutuhkan beasiswa khususnya di program keguruan. Nah, Pak Tegar, ini Yasbil sendiri selain dari beasiswa kan tadi ada ya program yang lainnya ya. Nah, ini kan non-profit, mungkin ada teman-teman yang ingin menyumbangkan harta, sebagian hartanya, apakah bisa dialokasikan ke Yasbil? Oh iya, bisa sekali. Kita buka pendaftaran sekarang. Itu bisa dicek juga di Instagram. Itu linknya bit.ly /donatur Yasbil. Nanti di situ akan diarahkan untuk mengisi formulir kesediaan menjadi donatur. Oh, mantap. Oke, mungkin cukup sekian karena waktunya sudah hampir 30 menit. Terima kasih Pak Tegar sudah berkesempatan dan mau sharing di program Komarudin.net di channel. Jangan lupa subscribe dan share ke yang lainnya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Terima kasih ya Pak Tegar. Sama-sama Kang Acep, saya terima kasih juga buat kesempatannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan channel Komarudin.net. Jangan lupa terus kejar kesempatan emas ini untuk cita-cita kalian berkuliah di program perguruan tinggi dan khususnya mendapatkan beasiswa Yasbil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.